Video ini gue buat dari keresahan gue ketika gue buka TikTok, buka lagi orang yang lagi live streaming, tiba-tiba ada gitu satu live streaming yang dimana dia itu lagi jualan, lagi ngejualin barangnya, lagi ngejualin makanan segala macamnya. Sekali, dua kali, tiga kali, gue lihat itu nggak masalah, malah gue dukung, gue tatap layar, gue gift segala macamnya. Tapi ketika udah berkali-kali, berhari-hari gue lihat, wah, kayaknya ini malah makin menjamur dah, malah makin dinormalisasiin dah. Karena apa? Karena orang-orang yang ada kalau misalnya mindset mereka itu nggak laku, mindset mereka itu kurang lah penjualannya omsetnya sehari, mereka akan melakukan hal yang sama karena mereka melihat kalau misalnya wah ada nih orang yang berhasil ngejual sehari 100 packing atau 100 pieces yang dimana itu ya udah donatur gitu, seakan-akan dia itu berharap sama donatur. Jadi dia itu ya udah dengan bikin konten kesedihan, dengan bikin konten yang bisa dibilang bisa membawa aroma suasana yang lebih benar-benar mesedihkan. Habis itu berharap kalau misalnya ada donatur ya yang bisa ngasih ke orang-orang yang mereka kasih. Nah, waktu gue lagi nonton live streamingnya mereka, gue kan nggak tahu ya awal-awal ya. Kalau misalnya ini kalau misalnya gue beli, apakah diantar ke rumah gue? Ternyata enggak. Ketika kita beli, nanti barangnya itu atau hartanya atau barangnya itu nanti akan dikasih gitu ke orang-orang yang udah ngantri. Nah, bayangin guys ya, kita beli tapi barangnya atau makanannya itu dikasih sama orang yang lagi ngantri gitu, atau bisa dibilang ngasih ke mungkin orang lain. Banyak di sini positif negatifnya, tapi kalau positifnya gue yakin bersedekah lah. Bersedekah malah makin bagus kelihatan dari segi fisiknya segala macamnya. Tapi dari segi negatifnya atau dari segi minusnya banyak banget guys ya. Pertama ini malah jadi menjamur. Nah, menjamurnya gimana? Nanti orang-orang yang mereka itu nggak laku, mereka akan copy paste gitu. Mereka akan ngikutin biar caranya bikin konten kesedihan segala macamnya yang sebelum gue bilang. Nah, yang kedua, mereka malah akan usahanya malah jadi berkurang gitu. Kan kalau misalnya dia jualan offline atau jualan keliling kan ya udah tuh keliling dari pagi sampai sore, panas-panasan, walaupun masih ada yang nggak maksimal, walaupun nggak habis segala macamnya, tapi kan udah berusaha ya. Tapi sejak adanya ini, jadi mereka itu cuma keluar rumah, habis itu ya udah mereka langsung live streaming gitu, live streaming di TikTok dengan kesedihan, dibacain doa segala macamnya, langsung tuh dikasih. Kalau misalnya ada yang transfer, langsung dikasih ke orang-orang yang udah ngantri. Bahkan yang ngantrinya itu nggak sedikit guys ya, nggak cuma 5, 10, tapi bahkan bisa sampai 20, 30 orang yang berharap sama donatur. Bayangin, ada waktu momen mereka itu buat kerja, ada waktu momen mereka itu buat nyari duit sendiri, tapi malah malah nungguin orang-orang yang berharap untuk donatur gitu ke mereka. Ya banyak juga lah komentar-komentar TikTok ini makin pedas guys ya. Ini mah jualan berkedok pengemis, ini mah jualan berkedok agama, ini mah jualan berkedok kesedihan. Nah, banyak lagi lah pokoknya lah. Dan ya respon mereka cuma kayak gitu-gitu aja lah. Cuma berharap ya pokoknya dibahas dengan kebaikan selamanya lah. Nah, pastinya gue yakin lu ada yang kesel sama yang enggak ya. Cuma kalau gue di sini tuh berharap gue tuh positif lah, berharap guys ya. Gue benar-benar lagi berjuang, lagi berusaha. Biar apa? Biar gue tuh perspektifnya itu positif gitu. Walaupun di pikiran gue banyak minusnya hal kayak gini. Karena ini kalau misalnya ini menjamur, dinormalisasikan, ini tuh parah banget ya. Yang ada malah apa? Orang-orang yang tadi gue bilang malah makin sedikit untuk berusaha. Yang ada malah makin banyak juga orang yang live streaming seperti itu. Dan yang ada apa? Orang-orang malah bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada Allah. Nah, ini kembali lagi ke agama guys ya. Karena kita pada akhirnya bukan sekedar ikhtiar cuma nunggu orang donatur, tapi kita berikhtiar keliling-keliling mencari customer, mencari orang yang butuh, mencari orang yang beli. Nah, mungkin itu ya guys ya. Mungkin kalau misalnya ada yang salah atau yang kurang, coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and next time. Bye.